Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Al-babur rabi'u wal 'ishruna. Gitu ya lanjutannya. Itu sudah selesai kan? Al-babur rabi'u wal 'ishruna fi birril walidaini. Akhraja Syekhani an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah qala as-salatu liwaqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidaini qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Wa muslimun wa ghayruhu la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin tentang usaha kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Kitab yang akan kita kaji malam ini adalah kitab Mukasyafatul Qulub, kitab yang berkaitan dengan akhlak, dan kita akan mendapatkan banyak pembelajaran dari Tuan Syekh Imam Ghazali tentang bagaimana beliau begitu menekankan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada bab ke-23 kita membahas panjang tentang fi silatul rahim wa huquqil walidain. Bab ke-24 Imam Ghazali secara khusus membahas tentang birrul walidain, dan beberapa halaman nih, sampai 3 halaman membahas tentang birrul walidain. Maka rasanya tidak berlebihan kalau kita berkesimpulan bahwa Imam Ghazali selain mengingatkan kepada banyak orang untuk berbakti kepada kedua orang tua, beliau juga ingin menceritakan tentang dirinya, bahwa beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Kita akan lihat bagaimana Imam Ghazali memaparkan tentang birrul walidain dalam kitab ini, dan ini akan menjadi pelajaran yang menggugah hati kita tentang bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua. Baik, langsung saja kita kepada bacaan kitab halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wal 'ishruna fi birril walidain. Bermula ini bab yang ke-24. Bermula bab ke-24 itu fi birril walidain, pada pembahasan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua diingatkan, menjadi sebuah informasi juga bahwa banyak orang yang tidak open, tidak peduli kepada kedua orang tua. Akhraja Syekhani an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan siapa Asy-Syekhani, yakni Imam Bukhari dan Muslim, an Ibn Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yakni meridhoi Ibnu Mas'ud, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya, yakni Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ilallah. Bermula apa perbuatan itu ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah? Qala as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Artinya di awal waktunya. Ini amalan yang disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Jamaah sekalian berbahagia, kita kalau cinta sama istri, cinta sama anak, kita akan hafal apa kesukaan istri kita, kesukaan anak kita.
Kita kalau suka sayang sama suami, ibu tahu menu masakan apa yang paling disukai oleh suaminya, lalu akan berusaha menyediakan, menghidangkan makanan yang paling disukai oleh suaminya. Begitupun seorang suami, begitupun seorang istri, begitupun seorang anak, seorang ayah kepada anaknya. Nah, sekarang kita ngaji dan keluar dari lisan baginda Rasulullah, dan sesuatu yang tidak terbantahkan karena kesohihannya mutlak. Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Ibnu Mas'ud penasaran, coba lihat dari pertanyaannya udah menunjukkan kelas Ibnu Mas'ud. Apa sih ya Rasulullah yang paling disukai oleh Allah akan perbuatan-perbuatan? Perbuatan apaan? Kan setiap orang bertanya sesuatu membuktikan dia ingin melakukan sesuatu yang dia tanyakan itu. Contoh, ketika ada seorang yang ingin jenguk ke rumah sakit itu, atau saudaranya sedang sakit di rumah, dia bertanya, itu biasanya kesukaannya apa ya? Pada saat dia bertanya, dia ingin melakukan itu. Kita dapat pelajaran dari Ibnu Mas'ud. Adakah kita pernah memikirkan apa yang paling Allah suka? Dan ketika ditanyakan ini kepada Rasulullah, ternyata yang paling Allah suka adalah sholat pada awal waktu, pada waktunya. Jadi kalau jamaah sekalian yang berbahagia ingin memberikan yang terbaik kepada Sang Pencipta, bahwa engkau bersyukur tentang apa yang engkau dapatkan dari Allah, dan ingin menjadi seorang hamba yang mendedikasikan banyak kebaikan, maka yang paling Allah suka adalah sholat tepat pada waktunya. Maka itu kita udah kaji dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bagaimana seseorang yang ketika baru dikuburkan dan kemudian begitu digali dia sedang terbakar, dari sebab dia menunda-nunda waktu sholatnya. Makanya kita berdoa betul, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah supaya Allah memberikan kita pertolongan dalam mengingatnya, berterima kasih kepadanya, dan memperbagus ibadah kita. Karena segala sesuatu itu Bapak Ibu tergantung dengan amal perbuatan. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyur rahmah iyasha' yudhimkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Wah, ini jelas kata Al-Quran. Ente mau tahu derajat ente bagaimana di hadapan Allah, Allah berikan formulanya, walikullin darajatum mimma amilu, dan tiap-tiap orang dia mempunyai derajat kedudukan di hadapan Allah di dunia dan di akhirat, di hadapan manusia, mimma amilu, dari apa-apa yang mereka telah kerjakan. Masa sholat lagi ente jadikan sesuatu yang ringan, enteng, dan sering kagak diperhatiin khusus, terus lagi pengen punya derajat nanjak? Nggak, kata Al-Quran nggak ketemu. Dan engkau tahu yang paling engkau bisa lakukan untuk berbuat sesuatu yang Allah sukai, yaitu sholat. Jadi jamaah, bila kita sudah mengetahui sholat yang Allah paling suka keluar dari lisan baginda Rasulullah, kemudian engkau tidak melakukannya, jangan marah kalau dibilang bahwa engkau tidak serius sebagai seorang hamba. Jangan tersinggung, faktanya memang begitu. Kalau ente demen, ente ingin berbakti, ingin menjadi seorang hamba ibadur rahman,
dan dikasih tahu oleh Nabi yang Allah paling suka tuh sholat pada waktunya. Pada saat engkau meninggalkan sholat waliyadzubillah, bahkan menunda-nunda waktu sholat waliyadzubillah, maka engkau adalah orang yang tidak berbuat sesuatu yang Allah senangi. Yang Allah senangi ente kagak kepengen berbuat, padahal Allah kelewat banyak memberikan karunia. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa rabbukal ghaniyyur rahmah, dan Tuhanmu itulah dia zat yang maha kaya, yang memiliki kasih sayang. Iyasha yuzhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, yuzhibkum, Allah akan binasakan kalian. Ini kata Al-Qur'annya. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kita betapa bersyukurnya. Kemarin makanya pada saat kita ngaji dari bab tidur saja, Allah kasih karunia ketika engkau bangun lagi. Padahal Allah yang menggenggam tuh ruh engkau pada saat tidur. Saking Allah sayang, dibangunin lagi, dipulang lagi tuh ruhnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ini jelas tuh kalau kita lagi tidur nih. Jadi Sadrais, kalau kita lagi tidur, ruh kita lagi dipegang sama Allah. Begitu kita bangun, Allah pulangin, berarti Allah pulangin. Karena Allah berfirman, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan ruh yang kalau emang udah Allah tentukan kematiannya, dikasih bangun lagi. Itu mengapa Nabi mengajarkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita kudu serius jangan kebangetan nganggap remeh. Emang kagak cukup informasi bahwa banyak saudara-saudara kita yang udah mendahului kita, bahkan lebih muda. Saya tadi kedatangan Gus Muhajir, saya cerita, ya Allah Kiai, enak betul Ustadz Syekhu meninggalnya di 1 Syawal dalam keadaan wudhu, mau sholat Idul Fitri, kayaknya belum ada dosa yang dikerjain, dalam keadaan wudhu. Ya Rabb, Allah tunjukkan kok di hari yang istimewa. Umurnya mungkin banyak yang lebih tua dibanding sama beliau, tetapi fakta bahwa Allah memberikan karunia yang begitu hebat, saya berkeyakinan semua akan berpendapat beliau husnul khatimah. Matinya sedang melakukan ibadah, ya akhi, matinya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu engkau yang masih diberikan kesehatan dan engkau sudah ngaji sabda dari baginda Rasulullah, yang paling Allah sukai adalah sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Ente lagi nunda-nunda, bahkan ninggalin, kebangetan berani sama Allah. Jamaah sekalian berbahagia, emang lempangan ini kudu kenceng kita ngingetin supaya kita berasa betul. Iya, lu giliran kerja kagak pakai berani telat, padahal digaji cuma segitu-gitu aja tiap bulan. Allah kasih kau sehat, tanya lo sama orang yang sakit, sehat itu mahal, sampai ngeluarin duit ratusan juta, baliknya juga kagak normal. Ini Bapak Haji, bagaimana ketika Allah memberikan kesehatan? Kita bersyukur. Beliau mungkin suka ngingetin saya jaga kesehatan. Pada saat kita dibelah, di bypass, nggak sedikit duit yang keluar. Kenapa? Karena pengen punya banyak amal yang dikerjain. Maka jemaah yang masih diberikan kesehatan, kita giliran bersyukur dengan mengisi waktu sebanyak-banyaknya ketaatan kita kepada Allah. Qultu summa ayyun, berkata siapa Ibnu Mas'ud, summa ayyun, kemudian apa lagi?
Apalagi ya Rasulullah? Penasaran nggak cukup. Saya ketika mutola'ah, ya Allah, sampai segininya orang kalau menjadi santri baginda Rasulullah tuh lihat, nggak ada puas-puasnya ingin berbuat kebaikan. Kalau kita kebanyakan dikasih satu aja udah mikir keberatan. Ini Ibnu Mas'ud bilang, apaan lagi yang Allah suka ya Rasulullah? Saking pengen menjadi hamba Allah, dia pengen memberikan yang terbaik karena saya hambanya, saya mendapatkan banyak karunia darinya. Qala birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ente sekarang udah ngaji di hadis sahih, pada saat engkau menyenangkan kedua orang tuamu, sesungguhnya bukan engkau hanya diperlihatkan senyuman yang terlukis di wajah kedua orang tuamu, bukan cuman itu. Ini malam kita ngaji, engkau telah melakukan sesuatu yang Allah paling suka. Pada saat engkau berlaku baik kepada orang tuamu, kemudian setiap seminggu sekali datang bawa duit ke gemin, enggak gede-gede, 50.000, 100.000, orang tua udah girang. Tetapi pada saat orang tuamu gembira, maka berlaku di hadis, engkau melakukan sesuatu yang Allah senangi. Kalau Allah senang kepada hambanya, maka Allah akan memberikan apapun yang hambanya minta. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha. Jadi diingetin Pak, berlaku kebalikannya. Kayak apa engkau yang suka menyakiti hati kedua orang tua? Saat engkau berlawanan dari hadis Nabi, itu nyenengin orang tua amalan yang paling Allah suka. Makanya saya kemarin ketemu, saya punya teman, dia bilang, sayangnya pada saat saya mendapatkan rezeki banyak, bapak sama emak saya udah nggak ada. Saya masih ada. Saya bilang sama dia, nggak berhenti bang, ente bisa nyenengin. Akhirnya dia wakafin tanah 100 meter, 50 meter buat ibunya, 50 meter buat bapaknya. Nggak banyak. Dan kebanyakan anak ngarepin warisan dari orang tua. Makanya hidupnya susah mulu, hidupnya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal pada saat engkau berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, ini malam diingatkan oleh Nabi SAW melalui pertanyaan dari seorang lelaki yang bernama Ibnu Mas'ud. Yang kedua yang Allah sukai perbuatan dari hamba adalah saat dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih punya orang tua, punya rezeki, bagi setiap Jumat datang minimal bagi duit. Jangan kau salaman kepada kedua orang tuamu kecuali kau bisa memberikan sesuatu kepada ibumu atau kepada ayahmu. Bapak, ibu, mereka nggak ngarepin itu, nggak ngarepin. Tapi ente pernah mikir kah bahwa dulu kelewat sering kita nyusahin orang tua? Orang tua kita minjem kiri kanan, anaknya banyak lagi, bukan cuma 1-2. Kelar emponya adeknya, kelar adeknya abangnya. Terus udah gitu punya suami kadang-kadang banyakkan nyerahnya. Itu istri, itu ibu yang montang-panting. Masa sekarang mereka sudah lemah, sudah dimakan usia, kau tidak ingin memberikan senyuman di wajah mereka? Ya aduh, ini amalan yang Allah senengin, gak mungkin dibiarin susah. Jadi seminggu sekali datengin, bawa duit 1 juta. Kegedean Ustadz ya udah latihan dari 500.000. Kegedean Ustadz ya udah dari 200.000. Kegedean emang dasar lu pelit. Udah begitu. Ente tahu nggak bahwa apa yang kau keluarkan disaksikan oleh Allah? Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyul rahmah. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya kalau ngomongin orang tua ada cetek,
Kebayang kita punya dosa, punya salah banyak. Kebayang banget kita begitu punya banyak, ada sesuatu yang kita dapatkan gitu. Kita nggak buru-buru ingat sama orang tua. Mereka nggak minta ibu bapak, enggak. Ini tanya orang tua di sini. Saya ngerasain jadi orang tua. Apa ada kepengen kita minta sama anak? Enggak. Kita pengen kasih sebanyak-banyaknya. Kalau perlu lu belum pakai mingkem, gua udah kasih. Ngucap gitu belum pakai mingkem, kita udah kasih. Itu orang tua tuh. Dia rela mikirin malam bareng sama istrinya, ngobrol berduaan. Kita punya anak nih lagi ada urusan. Bagaimana ya, jangan keluarnya. Jangan sampai dia tahu kita lagi susah. Berusaha. Apalagi mereka yang sudah ditinggal oleh suaminya. Aduh. Ditinggal sama suaminya terus ngurus anak gitu. Ditinggalin ada anak 5, dia nggak nikah lagi. Diurusin tuh seorang ibu. Sungsang sumbel dia. Pala buat kaki, kaki buat pala. Udah kayak apa tuh air mata seorang ibu yang dia harus single parent. Dia ngurusin anaknya yang 5. Keinginan dia untuk menikah lagi dia tahan, padahal banyak yang mau sama dia. Sebabnya apa? Dia cuma bilang, saya takut Ustadz suami saya yang baru nggak sayang sama anak-anak saya. Alasannya itu. Padahal kalau dia punya naluri, kan enak tuh, ada yang ngebiayain, ada yang ngurusin, ada yang nyari nafkah. Dia pikir secara gampang begitu. Tapi dia, ibu kita mikir panjang. Kalau laki saya sayang sama anak saya Ustaz, kalau dia nggak sayang, serba salah kita. Kesono kita, laki kita kudu hormat. Kemari kita punya anak, kita nggak mau susah. Itu kayak begitu tuh. Makanya buat mereka yang terlahir dalam keadaan yatim, masih bisa dia menggores hati ibunya kebangetan, kudu diingetin. Kudu diingetin. Mereka berkali menahan kemauannya demi tidak terjadi kesusahan pada anaknya. Buat semua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang udah nggak ada, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amalan kedua yang Allah suka, yang Allah paling suka adalah birrul walidain. Amalan kedua. Pengen banget Pak, rasanya kita bisa dikasih kemampuan buat nyenengin ke seorang tua. Qultu tsumma ayyun, berkata aku, siapa Ibnu Mas'ud, summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Nomor 3, wa muslimun wa ghairuhu, dan muslim dan yang lainnya, yakni akhraja muslimun wa ghairuhu, begitu dia. La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. La yajzi, tidak membalas kebaikan siapa waladun, seorang anak, walidahu, akan orang tuanya, yakni dalam hal ini ayahnya. Ayahnya dulu dah. Kalau emak lewat tinggi kedudukannya, tiga level di atas seorang ayah. Illa, melainkan an yajidahu, bahwa mendapati siapa seorang anak, hu, akan walidnya, akan ayahnya, orang tuanya, mamlukan, dia sebagai seorang hamba sahaya, fayashtariyahu, maka membeli siapa anaknya, hu, akan bapaknya, fayu'tiqahu, dan dia membebaskan, memerdekakannya. Jadi nggak berbuat kebaikan seorang anak kepada kedua orang tuanya, nggak ngebalas dia sampai mendapati ayahnya jadi budak atau lebih budak, kemudian dia beli, dia bebasin. Wa muslimun, dan muslim, jadi meriwayatkan hadis Imam Muslim, aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap siapa rajulun, seseorang, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
enak betul ngadep kepada Rasulullah. Jadi kita perlu ingetin bahwa Rasulullah punya keturunan, kita perlu hormatin. Jangan sampai benci sama cucu keturunan Rasulullah ini. Saya ngingetin, saya nggak mau memperpanjang ini masalah, tapi saya ingetin, biarin yang udah benci mah. Emang hatinya kagak ada keduman-demennya. Ente ngomongin apaan juga yang dilihat adalah kesalahannya. Jangan ikut-ikutan sampai membenci para habaib dzurriyyah baginda Rasulullah. Ente ntar minta syafaat dari siapa di yaumil kiamah? Jangan katanya dzurriyyah Nabi sama sesama muslim kagak boleh ente segitu gemesnya pakai bilang-bilang keluar dari NKRI. Emang ini negara punya bapak moyang sampai segitunya tuh. Ya Allah, ini ada orang yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati, aku berbaiat kepadamu ya Rasulullah atas hijrah wal jihad dan jihad. Abtaghi al-ajra min Allah taala, aku berharap balasan pahala dari Allah taala, jadi bukan dari manusia. Qala, maka bertanya siapa Rasulullah, fahal min walidayka ahadun hayyun, maka apakah dari kedua orang tuamu ada seseorang yang masih hidup? Qala na'am, lelaki itu berkata ya, masih ada yang hidup. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Bal kilahuma hayyun, bahkan keduanya masih hidup. Qala, Nabi bertanya, fatabtaghil ajra min Allah, maka apakah engkau mencari pahala balasan dari Allah? Qala na'am, berkata ini orang lelaki yang datang kepada Nabi, ya saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan dari makhluk. Qala, maka kemudian Nabi bersabda, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, maka pulanglah siapa engkau ila walidayka kepada kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, maka perbaguslah olehmu suhbatahuma, berinteraksi atau bergaul dengan keduanya. Lihat tuh kedudukan orang tua kita. Ini ada orang yang berbaiat, dia pengen hijrah, dia pengen jihad demi untuk mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah. Tapi Nabi kemudian tidak buru-buru membaiatnya. Nabi tidak buru-buru mengiyakannya. Nabi tanya, fahal min walidayka ahadun hayyun, ente punya orang tua nggak salah satu yang masih hidup? Kata dia, dua-duanya ya Rasulullah masih hidup. Kalau begitu ente pulang. Lalu kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tuh lihat bagaimana kemudian hijrah dan jihad dari seseorang yang dia ingin mendapatkan pahala dari Allah. Saat ketemu baginda Rasulullah disuruh pulang. Orang tuamu perlakukan dengan baik, maka engkau mendapatkan pahala dari Allah. Ya Allah, banyak orang yang gak percaya. Karena itu Imam Ghazali kelihatan betul gemesnya dalam tanda kutip, sampai dibahas secara khusus birrul walidain. Nggak cukup bab ke-23, ditambahin dengan bab ke-24, diceritain tentang bagaimana secara khusus kedudukan kedua orang tua. Nggak enak banget Pak, anak kita suruh ngelawan aja kagak enak, apalagi sampai kemudian nyakitin. Begitu orang tua ente, begitu ibu ente. Udah deh, yang masih punya emak, seadanya kita punya, kita bisa membahagiakan, lakukan Pak. Ntar kalau udah nggak ada, saya punya teman, sayangnya Ustaz, waktu mereka masih ada saya lagi susah. Sekarang saya dapat rezeki banyak, mereka udah nggak ada. Jangan nungguin nyesel. Biar punya, emang ada jalannya, tapi kita nggak melihat senyumnya. Ini orang bukan sengaja menyia-nyiakan orang tuanya, enggak. Dia nggak punya duit dulu waktu ibu bapaknya masih hidup. Begitu ibu bapaknya udah nggak ada, dia baru punya duit. Sampai nangis dia. Dia bilang, ente sedekah, ente wakaf 100 meter,
50 buat ibu ente, 50 buat bapak ente. Wah, girang dia. Iya. Kadang-kadang malah sengaja emang nungguin orang tuanya mati. Sampai sekarang Pak, mondoknya lama, sama orang tua tetap tega. Ketahuan banget ilmunya ghairu nafi, ilmu gak manfaat. Santren lama-lama belajar tinggi-tinggi, bisa baca kitab, sama orang tua tega, ilmunya gak manfaat, cuma dapat capek doang. Makanya ilmu kudu diamalkan. Ini baginda Rasulullah pada saat mendapati seseorang yang ingin hijrah dan berjihad, ngikutin baginda Rasulullah, mau ikutin baginda Rasulullah, tapi kemudian disuruh pulang. Kayak apa kedudukan orang tua tuh? Faqala wa Abu Ya'la wa Tabarani, dan Abu Ya'la meriwayatkan juga nih dari Abu Ya'la. Jadi atofnya ke atas, wa akhraja Abu Ya'la wa Tabarani bisanadin jayyidin, dengan sanad yang bagus. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang siapa seseorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ini orang kepada Nabi, inni ashtahi al-jihada wala aqdiru alaihi. Ini kasus kedua rada beda. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menginginkan untuk jihad, wala aqdiru alaihi, tapi aku tidak mampu atas jihad itu. Jadi dia punya kelemahan, mungkin karena umurnya, mungkin karena kesehatannya. Qala, ketika mendapati seseorang yang menginginkan jihad tapi tidak berkuasa, qala hal baqiya min walidayka ahadun, apakah tersisa dari kedua orang tuamu? Siapa ahadun, seseorang? Qala ummi, dia berkata, ya ada, ibuku. Dia mau jihad nih Pak, jihad itu berhadapan sama pedang Pak. Jihad itu dia harus melewati medan yang berat. Jihad itu mereka harus merasakan dikepung, merasakan kebencian para musuh. Jihad itu harus mempertaruhkan nyawa. Tetapi pada saat seorang sahabat Nabi ingin berjihad dan dia tidak punya kemampuan, maka kemudian Nabi bertanya, apakah masih ada kedua orang tuamu, salah seorang dari orang tuamu? Qala ummi, dia bilang ada ibuku. Alhamdulillah saya juga masih punya ibu. Ngerasain betul. Makanya doain Pak, mudah-mudahan saya bisa ngebahagiain saya punya ibu. Waduh, kayaknya pengen banget lah. Setiap saat membahagiakan seorang wanita yang dulu kita pernah numpang di rahimnya. Bapak, ibu, kita pernah numpang di rahim seorang wanita. Lama Pak, 9 bulan lebih. Masa ente sebulan sekali dalam seminggu lagi kagak sanggup. Dulu ente numpang di rahim ibu ente 9 bulan lebih, kemana-mana diajak. Masa sekarang giliran ente punya kemampuan, ibumu telah lemah. Dulu mereka tahan untuk berpergian, kau punya harta, yang diajak bini melulu, ajak dong ibunya. Atau kau bila tidak mampu melakukan itu karena ibumu telah meninggal dunia, ayahmu tidak telah meninggal dunia, berapa uang kau habiskan saat engkau, nanti ada nih pelajaran menohok banget, pada saat ada pertaruhan antara istri dengan orang tua. Dalam kitab ini, berapa ente habis jalan-jalan sama bini, sedekahin buat ibu ente yang udah meninggal dunia. Kalau emang benar pengen berbuat baik, jangan pakai cuman bilang saya pengen berbuat baik Ustaz, ibu saya udah kagak. Bener ente mau berbuat baik, bener Ustaz, nah ini sedekah jalannya. Jadi kan dikasih jalan keluar ada berat ya. Azan dulu ya maaf, kita lanjutkan kajian kita sambil menunggu waktu untuk kita melaksanakan sholat isya. Kita akan lihat nih, ada orang yang pengen berjuang di jalan Allah, tidak berkuasa, dan kemudian ditanya oleh Nabi, apakah masih ada tersisa kedua orang tuamu seorang darinya? Qala ummi, telak banget. Begitu yang tersisa ibunya lagi. Berkata, ini orang yang datang, yang pengen berjihad. Jihad itu pahalanya, orang gugur syahid Pak, gugur di jalan Allah.
melenggang dia ke dalam surga. Dan ketika Nabi tanya, ada nggak orang tuamu satu yang tersisa? Dia jawab, iya ummi, ibuku. Qala, lihat. Kemudian Nabi bersabda, fas'alillaha fi birriha fa idza fa'alta fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Maka mintalah kepada Allah, fas'alillaha, mintalah oleh engkau akan Allah fi birriha, pada berbuat bakti kepada ibumu. Jemaah, apa yang kita simpulkan pada saat Nabi berpesan, minta ente kepada Allah supaya ente bisa berbakti kepada ibumu. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, saat engkau membuat kedua orang tua Muslim, pada saat ibumu tersenyum memiliki anak sepertimu, maka bukan sekedar kemauanmu, tetapi Allah yang bimbing dirimu untuk berbakti kepada ibumu, kepada ayahmu. Sehingga engkau tidak perlu iri kepada saudaramu yang gak open sama orang tuamu. Jangan kau jadikan sebuah kedengkian pada saudaramu yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Justru engkau kesian, ternyata nama saudaramu tidak dipilih oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini lihat redaksinya, fas'alillaha fi birriha, minta kepada Allah supaya engkau bisa berbuat baik kepada ibumu. Fa idza fa'alta, maka apabila engkau telah melakukan fi birriha, yakni berbuat baik kepada ibumu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka engkau sesungguhnya orang yang mendapatkan pahala haji, seorang yang berhaji. Engkau adalah orang yang umrah, engkau adalah orang yang jihad, dan lantaran engkau berbuat baik kepada ibumu. Fisikmu boleh ada di duren sawit, tetapi saat engkau berada di rumah ibumu dan membahagiakannya, berbincang dengan memandangnya karena kasih sayang, maka engkau secara fisik boleh tidak wukuf di padang Arafah, tetapi kau punya ibu, badannya menyebabkan engkau berada mendapatkan pahala orang yang berhaji, orang yang berumrah. Ini Nabi SAW yang bersabda. Kayak apa kedudukan ibu kita? Terus ente lagi kagak mau nengokin ente punya ibu dengan alasan kesibukan yang kau punya atau lelah. Apakah kau tidak menginginkan dirimu berhaji setiap saat? Allahumma fir lana dzunubana ya Rabbana. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Ente, ibu ente bisa bikin ente dapat pahala haji, pahala umrah, pahala jihad. Sampai udah tuanya masih nyenengin anaknya, mendapatkan pahala haji, pahala umrah, pahala jihad. Padahal ente cuma datang aja ngobrol, padahal memberikan hanya seberapa makanan kesukaannya. Tapi itu sebuah amalan yang sabda Nabi, fa idza fa'alta fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Emangnya enggak kepengen dapat pahala haji? Kau melihat ibumu tersenyum, kau mendapatkan pahala haji dan umrah. Emang kita kudu ngaku, Pak, kita kudu ngaku kebangetan apa kita emang orang tua nih, biar tahu badan ibu kita, badannya yang rentah, yang udah lemah, masih bisa memberikan keberkahan. Kau datang kepadanya, maka engkau mendapatkan pahala haji dan umrah dan jihad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa Tabrani ya Rasulullah, dan telah meriwayatkan Imam Tabrani, ya Rasulullah, inni uridu al-jihad fi sabilillah. Imam Tabrani dengan riwayat yang lain, redaksi yang lain, dia datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, inni uridu al-jihad fi sabilillah, aku ingin jihad ya Rasulullah di jalan Allah. Qala ummuka hayyatun. Nabi kemudian bertanya, ibumu masih hidup? Qala na'am.
Kemudian dia menjawab, ya qala sallallahu alaihi wasallam alzim rijlaha fathammal jannah. Engkau senantiasalah berada, mewajibkan menetap di kakinya, maka engkau akan di sana fasamma al jannah, fasamma al jannah, di kaki ibumu ada surga. Fasamma al jannah, bukan istri kita bangga. Saya ingin berkata, berlaku adillah, bandingkan apa yang telah istrimu korbankan, apa yang telah ibumu korbankan, biar kita fair. Kita tidak bisa diberikan pilihan, enggak, keduanya harus kita sayangi, keduanya harus kita sayangi. Tapi keliru engkau bila tak pernah berhitung memberi kepada istrimu. Di waktu yang bersamaan kau sangat berhitung kepada ibumu. Keliru. Fasammal jannatu, maka di sana sabda Nabi, engkau tetaplah di kaki ibumu, karena di sana ada surga. Fasammal jannah. Nabi yang menunjukkan itu kepada kita, wahai jamaah, di sana di kaki ibumu ada surga. Ya Rabbana, biar tambah semangat. Yang kita udah berbakti tambah jor-joran. Di atas kertas, kalau kita masih punya ibu, paling 5 tahun, 6 tahun. Tanya sama yang udah gak punya ibu, tanya bagaimana mereka merindukan, bahkan ingin menatap wajah ibunya. Pengen dipanggil, diusap-usap, dia punya pala. Biar sabar ya, toh. Biar sabar ya, kangen. Bahkan bukan cuma sapaannya, omelannya kita kangen. Kalau udah kagak ada, omelannya masih kita kangen. Tanya sama mereka yang udah gak punya bapak, gak punya emak. Inti jangan kebangetan piora. Sekarang menganggap remeh kedudukan orang tua. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian berbahagia. Satu lagi ini kita akan kaji, ini akan lebih menohok nih. Wa Ibnu Majah, dan meriwayatkan siapa? Ibnu Majah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihima, apa hak kedua orang tua atas anak keduanya? Maksudnya anaknya itu orang tua, apa dia haknya buat orang tua yang kudu didapetin? Berarti kebalikan, apa kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua? Qala huma jannatuka wa naruka, keduanya adalah surgamu dan nerakamu. Bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Tuh orang tua tuh. Kita baca Fatihah sekali lagi buat kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Yang udah gak ada, mudah-mudahan kuburannya menjelma menjadi taman surga. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin.